PT Agrinas Palma Nusantara Persero adalah badan usaha milik negara BUMN yang meroket menjadi pemain kunci dalam industri kelapa sawit Indonesia. Perusahaan ini didorong ke panggung utama setelah ditugaskan oleh pemerintah untuk mengambil alih dan mengelola ratusan ribu hektar kebun sawit ilegal yang disita oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH. Berperan sebagai tangan negara dalam mengelola aset sitaan bernilai triliunan rupiah, Agrinas menjadi instrumen strategis dengan dua misi utama: memulihkan kerugian negara dan mewujudkan visi pemerintah untuk swasembada energi terbarukan berbasis biofuel dari kelapa sawit. Kemunculan Agrinas sebagai pengelola perkebunan merupakan sebuah transformasi bisnis yang sangat cepat. Perusahaan ini sejatinya bukanlah entitas yang sepenuhnya baru, melainkan hasil perubahan bentuk dari BUMN Karya yang sudah ada sebelumnya, PT Indra Karya Persero. Transformasi ini diresmikan melalui Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 3 Tahun 2025 yang ditekan oleh Presiden Prabowo Subianto. Peraturan ini secara efektif mengubah haluan bisnis PT Indra Karya dari yang semula fokus pada jasa konsultan konstruksi dan sumber daya air menjadi perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dengan penekanan pada industri kelapa sawit dan energi hijau. Langkah ini merupakan bagian dari program restrukturisasi BUMN yang lebih besar untuk menciptakan entitas yang lebih fokus dan sesuai dengan prioritas strategis nasional, dalam hal ini ketahanan pangan dan energi. Dalam narasi penertiban kawasan hutan oleh Satgas PKH, peran PT Agrinas Palma Nusantara dimulai setelah proses eksekusi atau penguasaan lahan selesai dilakukan. Secara sederhana, alurnya adalah 1. Penyitaan oleh Satgas PKH yang merupakan tim gabungan lintas lembaga menyita lahan-lahan perkebunan sawit yang terbukti beroperasi secara ilegal di dalam kawasan hutan negara. 2. Penyerahan aset sitaan tersebut yang kini berstatus barang milik negara BMN diserahkan oleh Kejaksaan Agung kepada Kementerian BUMN. 3. Pengelolaan oleh Agrinas. Kementerian BUMN kemudian menunjuk PT Agrinas Palma Nusantara untuk mengelola lahan-lahan tersebut secara profesional. Penunjukan langsung ini dimungkinkan berdasarkan regulasi pengelolaan aset negara, khususnya Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 145 per PMK 006 atau 2021. Peraturan ini memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan status penggunaan BMN yang berasal dari rampasan negara kepada instansi pemerintah, dalam hal ini BUMN, untuk menjalankan tugas dan fungsi tertentu tanpa harus melalui mekanisme lelang. Hingga pertengahan 2025, Agrinas telah menerima mandat untuk mengelola lahan sawit sitaan dalam beberapa tahap dengan total luasan mencapai ratusan ribu hektar, termasuk aset signifikan yang sebelumnya dikuasai oleh grup besar seperti Duta Palma Group. Awalnya, sempat ada wacana pemberian penyertaan modal negara PMN langsung dari APBN senilai 8 triliun. Namun, skema ini kemudian dikoreksi. Sumber pendanaan utama untuk operasional raksasa Agrinas direncanakan berasal dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara, sebuah lembaga pengelola investasi atau The Sovereign Wealth Fund baru bentukan pemerintah. Danantara akan menyuntikkan modal yang salah satunya bersumber dari dividen BUMN lain yang dikelolanya. Struktur kepemimpinan PT Agrinas Palma Nusantara diisi oleh kombinasi para profesional dan purnawirawan perwira tinggi TNI dengan Letjen TNI atau Purna Agus Sutomo menjabat sebagai Direktur Utama. Keterlibatan figur militer dalam jajaran direksi dan komisaris menjadi sorotan publik dan lembaga swadaya masyarakat yang menggarisbawahi pentingnya pengawasan untuk memastikan perusahaan dijalankan dengan prinsip Good Corporate Governance atau GCG yang transparan dan akuntabel. Secara keseluruhan, PT Agrinas Palma Nusantara kini berdiri sebagai sebuah eksperimen besar dan instrumen strategis pemerintah. Keberhasilannya tidak hanya akan diukur dari kemampuan menghasilkan profit, tetapi juga dari kemampuannya mengelola aset sitaan secara bertanggung jawab, menyelesaikan tantangan sosial di lapangan, dan berkontribusi nyata pada agenda ketahanan energi nasional.